menghambat kami di daerah. Kalau di pusat mengadakan kerjasama sih enak, jadi satu pintu. Tapi kalau kami melakukan agak berat. Saya contohkan bahwa kami punya dulu di kawasan selatan ada akses. Ada Selayar ini, ada Bantaeng, ada Bulukumba. Oh, bukan Bone, apa? Sinja, bukan, Jeneponto dan ya itu ada 5 itu. Itu macet gara-gara agak kesulitan mereka karena ada aturan-aturan tidak boleh kami memberikan bantuan itu tidak seperti KONI. Kalau bisa dilakukan seperti KONI, saya kira kerjasama antar kabupaten ini, kami juga punya BKPRS Sulawesi, ini juga agak kesulitan kami untuk padahal kalau itu bisa jalan, regulasi itu bisa jalan, kami di daerah ini bisa melakukan banyak hal. Kami bisa misalnya melakukan dengan anggaran-anggaran dari masing-masing provinsi atau anggaran-anggaran antar kabupaten dan kabupaten bisa bergabung, bisa membuat sesuatu hal yang lebih besar begitu. Nah, hal-hal seperti demikian yang kesulitan kita. Mudah-mudahan dari Kemendagri ini bisa memfasilitasi hal-hal seperti demikian. Terutama juga bukan saya kritik juga ya, karena kita di daerah disuruh dikatakan bahwa kami harus satu pintu, sementara di pusat itu tidak satu pintu. Saya sempat komentar keras juga waktu itu. Kami ketika mau mengurus ada kerjasama dengan Singapura, Smatek, apa konglomeratnya di Singapura itu? Temasek ya, saya lupa. Temasek. Kami harus melalui banyak pintu kami di mana izinnya, mestinya kan di atas harus satu pintu juga di kementerian itu. Ada Kementerian Luar Negeri, ada Kementerian Depdagri, ada ya pokoknya banyak macam pintu situ lah. Jadi ya, saya minta juga harus dibenahi lah hal-hal seperti demikian karena kami di daerah juga melakukan hal yang sama. Apalagi ya sekarang ini kan terjadi perubahan paradigma, pelayanan yang dari analog kan sekarang sudah berubah ke digital ya. Kalau tidak salah Indonesia nomor 4 di dunia pemakai internet, jadi semestinya ini sudah harus ada perubahan yang mendasar. Apalagi momentumnya memang COVID ini bagus sekali, kita harus bisa melayani peningkatan kepada masyarakat, tidak harus langsung ketemu lagi sekarang. Jadi dengan penggunaan area-area electronic government ini semestinya bisa meningkatkan pelayanan kita terhadap masyarakat. Kami ada contoh misalnya di BPKPMD ada namanya si Neni Lincah sana ya Bu, Neni Lincah ya. Ya, jadi mahasiswa itu melakukan untuk mengadakan penelitian tidak perlu lagi datang, biar dari rumah mereka meminta izin penelitian sudah bisa dilayani, cukup dalam waktu cepat. Hal-hal seperti demikian. Saya kira itu Pak, mudah-mudahan nanti harapan kami banyak kegiatan-kegiatan ini yang mendorong apa yang kami butuhkan memang di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak, jadi memang sudah banyak sebetulnya inovasi ya walaupun perbaikan juga. Apalagi ini digitalisasi, tidak hanya digitalisasi tapi harus nyampe ke transformasi digital. Merubah proses bisnis, mindset, culture set itu yang juga jadi PR sendiri supaya SPBE-nya juga terintegrasi ya. Kalau sekarang masih mungkin sistem manual berbantuan komputer, belum benar-benar SPBE karena nggak otomatis nyambung gitu ya. Ya baik. Apakah ada? Oh ada ya. Sebentar Bu. Bu Winda mau menanggapi? Sebentar. Ya silakan Bu Winda. Baik, terima kasih. Mohon izin menanggapi Pak. Terkait dengan regulasi kerjasama ya, untuk kerjasama daerah kita ada 2 Pak sekarang regulasinya, turunan dari PP 28 tahun 2018 itu ada Permendagri 25 tahun 2020 untuk
kerjasama daerah dengan luar negeri, dan ada Permendagri 22 tahun 2020 itu untuk kerjasama daerah dengan daerah lain dan daerah dengan pihak ketiga. Jadi kalau untuk seperti yang kerjasama antar daerah itu apakah sudah menggunakan Permendagri 22 ya Pak ya? Kalau di Permendagri 22 itu kan ada yang terkait dengan sekretariat bersama ya Pak, untuk yang kerjasama bersifat wajib dan kompleks, misalnya yang beberapa daerah itu bisa dibentuk sekretariat bersama, dan untuk pendanaannya itu pun juga berasal dari APBD masing-masing daerah yang dihibahkan kepada sekber tersebut begitu. Dan kalau untuk yang kerjasama dengan Temasek itu sebenarnya bisa sudah satu pintu Pak melalui pusat fasilitasi kerjasama. Jadi memang kalau kerjasama Pemda itu dengan luar negeri melalui pusat Fasker, nanti dari kami yang akan membantu mengkoordinasikan dengan Kemlu terkait dengan proses perizinan, bukan perizinan, saya itu persetujuannya untuk kerjasama tersebut. Jadi sebenarnya sudah satu pintu Pak. Biasanya itu Bu Eni yang mengkoordinasikan dari Provinsi Sulsel itu kepada kami. Jadi memang sudah klasifikasikan atau dibedakan gitu Pak ya. Jadi kalau untuk terkait dengan kerjasama dalam negeri antar daerah dengan KSDPK itu di Ditjen Adwil. Kebetulan juga nanti akan menjadi salah satu implementing agency juga. Kalau untuk yang kerjasama dengan luar negeri itu di Pusat Fasilitasi Kerjasama Setjen Kemendagri. Jadi sebenarnya memang sudah cukup jelas pembagian tugas dan kewenangannya. Teman mungkin perlu juga masih PR dari kami untuk mensosialisasikannya terkait dengan dua peraturan tersebut. Jadi kami sudah berusaha untuk satu pintu lah gitu Pak, untuk membantu pelaksanaan kerjasama yang ada di daerah gitu Pak. Ya, baik. Oke, Ibu yang di pojok ingin beri tanggapan. Provinsi ya Pak ya, dari provinsi Pak ya. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi apa siang ya? Saya Ibu Nur Kaliwi dari Biro Organisasi Pak, terkait dengan pelaksanaan USAID erat. Kami mungkin memberi juga saran, kiranya mungkin sebagaimana kita ketahui di Biro Organisasi Pak menangani terkait dengan inovasi yang dilakukan oleh lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga di 24 kabupaten kota. Jadi kami harapkan kiranya dengan hasil-hasil yang telah kami lakukan penjaringan inovasi melalui kompetisi yang mana di Sulawesi Selatan sudah melaksanakan tahun keempat melaksanakan kompetisi inovasi pelayanan publik, dan alhamdulillah di tahun 2022 meskipun masih dalam keadaan COVID, antusias teman-teman dari kabupaten kota dan provinsi untuk melakukan inovasi cukup tinggi Pak. Sebagaimana di tahun 2022 ini inovasi yang mengikuti kompetisi di tingkat provinsi itu sebanyak 149 inovasi, dan kami telah menghasilkan top 30 yang akan kami rekomendasi untuk mengikuti kompetisi di KIP nasional di Kemenpan RB. Kiranya mungkin inovasi-inovasi yang telah kami jaring itu kami harapkan mungkin dari erat bisa mensosialisasikan atau melakukan replikasi ke kabupaten kota. Kiranya praktek-praktek baik yang dihasilkan di inovasi itu bisa diterapkan di kabupaten kota. Di mana di tahun 2022 ini inovasi yang dihasilkan itu banyak berbicara tentang stunting Pak, yang mana ada beberapa kabupaten kota, juga ada satu juga inovasi yang diciptakan oleh Kabupaten Goa, yang mana inovasi adalah namanya Sikola Ama Bapak.
itu salah satu inovasi yang mungkin bisa kita terapkan, karena di dalam inovasi itu banyak berbicara tentang stunting dan juga mencegah kekerasan terhadap anak. Mungkin itu bisa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti di dalam pelaksanaan erat ini. Mungkin sekian Pak yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu mengingatkan kita semua bahwa Sulawesi Selatan sudah mempunyai ya ini terkait inovasi. Mau disambung yang sebelahnya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uci dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi. Dari beberapa paparan yang tadi sudah disampaikan oleh 4 kabupaten, isu yang terkait dengan perkawinan anak, ada juga tadi kekerasan terhadap perempuan, sudah beberapa kabupaten kota membahas, khususnya saya lihat tadi dari Goa tentang perkawinan anak. Dan kalau Makassar memang kalau dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar sering menjadi piloting ataupun percontohan untuk kabupaten kota lain, khususnya untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan, seperti shelter warga. Shelter warga itu sudah hampir beberapa kabupaten kota mereplikasi dari Makassar. Kami sangat mengapresiasi dengan Kota Makassar untuk adanya shelter warga. Yang kedua tentang perkawinan, mungkin tadi beberapa Bapak Ibu menyebutkan perkawinan dini, tetapi sebenarnya pasnya itu perkawinan usia anak. Bukan lagi perkawinan dini, tapi perkawinan usia anak. Kalau untuk di Sulsel sendiri masih di atas rata-rata nasional, yaitu di angka 11,25%. Untuk Kabupaten Selayar masih tinggi di angka 14,47%. Kalau Lutra di 12,95% dan Goa 10,11%. Kalau Kabupaten Baru kebetulan kami belum ada laporan untuk tahun 2021. Yang terakhir, kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan ruang lingkup yang ada di program USAID yang erat, kebetulan salah satunya yaitu perencanaan penganggaran. Kami berharap di dalam perencanaan penganggarannya itu sudah dimasukkan perencanaan pembangunan yang responsif gender, atau lebih mengedepankan gender equity sosial inklusi, yaitu dengan memperhatikan perempuan, anak, disabilitas, salah satunya itu. Kemudian Bapak Ibu bisa juga mengakses, kami ada punya sistem informasi gender dan anak tentang data terpilah. Jadi Bapak Ibu yang misalnya berkepentingan untuk memperoleh data terpilah gender, data terpilah perempuan dan anak untuk perencanaan pembangunan, itu bisa diakses secara online melalui SIGA online, Sistem Informasi Gender dan Anak Online. Ada di 24 kabupaten kota. Kebetulan sudah dalam bentuk website sekitar 18 kabupaten. Sisanya mudah-mudahan bisa di tahun ini. Kalau untuk 4 kabupaten kota yang ada, yang belum ada SIGA websitenya kebetulan dari Goa. Kalau Luwu Utara, Selayar dengan Baru sudah punya untuk sistem informasi gender data terpilah. Mungkin itu saja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan masukannya untuk program USAID erat. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama yang mungkin kemarin belum sempat hadir, ya, menariknya program USAID erat ini juga karena di tingkat provinsi itu implementing agensinya melibatkan berbagai kementerian. Jadi kalau kemarin kisahnya kebuntuan lah, artinya daerah sudah
inovasi, tapi ada beberapa aturan di atas ini kan, ini juga antar kementerian